Shalom, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan evaluasi program pendidikan. Nah, mata kuliah ini diasuh oleh Bapak Antonius A. Saidban tentang evaluasi program pendidikan. Materi ini sangat penting terutama bagi mahasiswa pendidikan guru atau siapapun yang ingin memahami bagaimana sebuah program dievaluasi secara terencana dan sistematis. Yuk mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama itu kita langsung pada pengertian dan tujuan perencanaan evaluasi program. Jadi perencanaan evaluasi program adalah proses sistematis untuk menyiapkan dan mengatur kegiatan evaluasi agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tujuannya itu untuk kita mengetahui kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal, dan menentukan prioritas kebutuhan serta memastikan langkah evaluasi itu berjalan terarah dan menghasilkan keputusan yang tepat. Ada bagian yang kedua itu nanti kita akan membahas tentang analisis kebutuhan atau need assessment. Jadi tahapan pertama dalam evaluasi adalah analisis kebutuhan. Menurut para ahli seperti Anderson, Kaufman, dan Brick itu berpendapat bahwa analisis kebutuhan dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana ada perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diharapkan. Dari situ kita bisa menentukan prioritas masalah yang harus segera diselesaikan. Adapun ada dua jenis analisis kebutuhan. Yang pertama analisis objektif, yaitu berdasarkan data dan indikator terukur. Yang kedua analisis subjektif itu dia berdasarkan pendapat para ahli atau hasil diskusi bersama. Dengan analisis kebutuhan, evaluator bisa membuktikan bahwa suatu program itu memang perlu dievaluasi, bukan sekedar karena keinginan pribadi. Nah, adapun bagian yang kedua itu kita akan membahas tentang schedule atau penjadwalan. Jadi langkah berikutnya itu adalah penyusunan jadwal evaluasi. Jadi di situ evaluator harus menentukan urutan kegiatan, waktu pelaksanaan, dan batas penyelesaian setiap tahap. Hal ini sangat penting supaya semua kegiatan berjalan tepat waktu tanpa pemborosan biaya. Ingat, dalam evaluasi, prinsip utamanya itu adalah efektivitas lebih penting daripada efisiensi waktu. Nah, bagian yang keempat kita akan membahas tentang penugasan dan monitoring. Dalam evaluasi program, pembagian tugas dan pengawasan sangat diperlukan. Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan. Biasanya ada dua kelompok tenaga, yaitu yang pertama evaluator utama, yaitu yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang ada. Yang kedua itu tenaga penunjang yang membantu sebagian tugas sesuai dengan arahan dari evaluator tersebut. Jadi monitoring itu dilakukan secara rutin melalui laporan atau pertemuan agar semua berjalan sesuai dengan rencana. Bagian yang kelima itu ada pembiayaan. Selanjutnya adalah masalah biaya. Jadi perencanaan anggaran evaluasi itu harus jelas dan transparan. Ada dua jenis biaya, yaitu yang pertama ada biaya langsung, itu seperti honor untuk evaluator, untuk alat, perjalanan, dan juga percetakan. Kalau yang kedua itu biaya tidak langsung, seperti ada biaya komunikasi, sewa tempat, dan dukungan administrasi. Adapun perencanaan anggaran ini harus efisien, realistis, dan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Bagian yang keenam ada proposal evaluasi program. Sebelum pelaksanaan itu, evaluator perlu membuat proposal evaluasi program. Proses ini berfungsi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan evaluasi. Menurut Arikunto dan Jabar, ada 6 komponen yang penting dalam proposal.
Yang pertama ada judul kegiatan, ada rasional atau alasan dilaksanakannya evaluasi, yang ketiga tujuan evaluasi, yang keempat pertanyaan evaluasi, yang kelima metodologi, dan yang keenam prosedur kerja atau langkah-langkah kegiatan. Nah, proposal ini memastikan evaluasi berjalan sesuai arahan atau kebutuhan program. Bagian yang ketujuh itu kita akan membahas tentang komponen dan langkah evaluasi program. Jadi di sini ada menurut para ahli seperti Purwanto dan Suparman dan Sukmadinata. Ada beberapa komponen utama dalam evaluasi program, yaitu menurut mereka yang pertama menentukan objek atau sasaran evaluasi, yang kedua merumuskan tujuan evaluasi, yang ketiga menentukan siapa penerima laporan, yang keempat membuat pertanyaan evaluasi, yang kelima mengumpulkan informasi dan data, yang keenam menentukan teknik pengumpulan dan instrumen, yang ketujuh melakukan analisis data, yang kedelapan menyusun laporan hasil evaluasi. Itu yang terakhir. Jadi semua langkah itu harus direncanakan dengan baik agar hasil evaluasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ke bagian yang ke-8 itu tentang pelaporan dan rekomendasi. Jadi tahapan terakhir ada pelaporan hasil evaluasi. Laporan itu berisi temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan program ke depannya. Laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk tertulis, presentasi, atau ringkasan singkat yang mudah dipahami oleh pembaca maupun pihak sponsor yang ada. Nah, yang ke berikut itu penutup. Jadi penutup ini kesimpulan dari saya yang perlu kita ingat dan kita ketahui bahwa perencanaan evaluasi program pendidikan itu terdiri dari beberapa tahap pentingnya itu yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, penjadwalan, penugasan, pembiayaan, penyusunan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Jadi beberapa itu harus diingat dan diingat dan belajar supaya dapat dimengerti dan diketahui bersama. Dengan perencanaan yang matang, maka evaluasi program akan lebih objektif, akan lebih efisien, dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau video ini bermanfaat, maka jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar makin banyak yang belajar bersama kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkembang. Terima kasih. Shalom.